Selamat malam para ibu, bapak, saudari-saudara, para meditator, suster, bruder, romo yang terkasih. Kembali menyambung acara kita, malam ini kembali kita bersatu hati di dalam meditasi Kristiani. Dan untuk itu, marilah kita meluangkan waktu datang pada Tuhan. Dan ini pun bagian dari kehidupan rohani kita, yaitu hidup doa kita, khususnya dengan meditasi Kristiani. Oleh karena itu, saudari-saudara yang terkasih, marilah kita membukanya di dalam nama Tuhan sendiri. Karena dialah yang berinisiatif memanggil, menarik kita kepadanya. Dan kita mau menanggapi kasih-Nya kepada kita. Maka dalam namanya kita buka meditasi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kiranya damai kasih Tuhan senantiasa mendampingi kita sekarang dan selama-lamanya. Para ibu bapak yang terkasih, malam ini kita akan memasuki uraian dari Pater John Main sendiri yang ada di dalam Jalan Menuju Keheningan, khususnya bagian 12 langkah belajar meditasi. Khususnya kita ambil bab mengucapkan mantra. Nah, kita tahu sejak kita ikut meditasi, selalu diulang-ulang, ucapkanlah mantra. Oleh karena itu, marilah kita memasukinya, yaitu mengucapkan mantra. Dan untuk itu kita ambil kutipan yang mendukung, membantu kita, yaitu kutipan dari Roma, surat Santo Paulus pada umat di Roma, bab 5 ayat 1-5. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena itu, oleh karena Tuhan Yesus Kristus, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikurniakan pada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudari-saudara yang terkasih, dari kutipan ini juga sebagaimana kita sadari, hidup kita memang tak lepas dari penyelenggaraan, dari anugerah-anugerah rahmat Tuhan yang dicurahkan bagi kita. Oleh karena itu kita hidup tak lepas dari Dia. Bahkan Dia di dalam roh kasih-Nya bertahta dalam hati kita. Ini antara lain juga yang diulang oleh Pastor John Main. Ingatlah, Dia bertahta dalam hati dan hidup kita.
Baik, sekarang kita lanjutkan dengan uraian untuk mendalami pengertian tentang meditasi, khususnya bab yaitu mengucapkan mantra. Saya akan memulai tidak langsung ke sana, tapi sekedar mengingatkan, kalau kita bermeditasi itu seluruh diri kita, pribadi kita berdoa pada Tuhan. Oleh karena itu, seperti yang sudah-sudah, kita kalau mau mulai meditasi, apa yang kita buat? Kita hening, duduk, rileks, tapi punggung tegak. Bahkan boleh kita usahakan leher kepala kita satu garis dengan ruas tulang belakang. Dan kita tegak, tidak usah kaku, tapi tenang dan terarah. Lalu yang kedua, itu kita mengatur, yaitu tubuh kita rileks, dan jangan lupa seluruh pribadi kita tercermin pada wajah kita. Oleh karena itu, waktu meditasi kita diam dan jangan berkerut seperti berpikir, enggak, rileks. Bahkan penuh percaya tadi janji Tuhan, Dia bertahta dalam hati kita, maka kita hening. Wajah kita rileks, bahkan kalau perlu seperti akan tersenyum. Dan dengan demikian kita menjadi santai. Dan berikutnya seperti yang disarankan oleh Romo John Main, yaitu kita dalam doa jangan berpikir-pikir. Tapi karena bertahun-tahun kita hidup selalu aktif dengan otak kita, kesadaran kita, ini itu, ini sudah tepat atau belum dan seterusnya. Maka lepaskan itu semua, ucapkan kata doa singkat. Atau dulu pendahulu dari padang gurun mengatakan formul. Rumusan doa singkat sederhana. Maranatha. Nah, doa ini, formul ini kita ulang-ulang dalam hati. Tidak perlu bersuara. Tidak perlu bibir kita juga bergerak. Maranatha. Tidak usah. Hanya dalam hati. Nah, sekarang kita masuk lebih lanjut pengarahan dari Pater John Main. Ucapkan itu dengan tenang. Tak perlu dipikir-pikir arti kata itu, meskipun kita tahu, datanglah Tuhan. Dan ini justru bahasa yang akrab, bahasa yang dipakai Yesus di kampungnya, yaitu bahasa Aramai. Biarlah itu Tuhan sendiri yang mendengarkan, menanggapi. Kita dari hati yang terdalam mengucapkan itu. Maranatha. Datanglah Tuhan. Pelan-pelan waktu kita mengucapkan, memang pada awalnya pikiran kita main. Tapi waktu dengan sederhana, tidak mengejar suara, tidak mengejar wah, sederhana kita ulang-ulang. Apa yang terjadi? Kita pun mereda. Kita pun menjadi makin tenang. Dan kemudian kita pun juga lalu makin hening. Tidak perlu memikir-mikir kata itu lagi. Seperti otomatis. Maranatha. Dan Pater John Main juga memberi pesan yang bagus.
mengucapkan keempat suku kata itu secara rata. Dan dengan demikian, lalu kita juga makin hening. Nah, dari sini pelan-pelan kita sepertinya tidak berpikir, tapi tetap meluangkan waktu. Maranatha. Nah, ucapan ini mengiringi kesadaran kita yang makin masuk dalam keheningan. Kiranya Anda yang telah mencoba atau berulang tahun juga bermeditasi, Anda merasa kok sepertinya nanti saya kok tidak ngerti, tapi saya tetap mengucapkan. Nah, ucapan itu kemudian makin membuat kita hening. Nah, dari sini kemudian kita lihat nanti kita mengalami sepertinya waktu berjalan lebih cepat dari yang kita duga. Bahkan kadang-kadang waktu kita mendengar bel atau timer yang kita pakai, kok sudah? Atau waktu kita dalam kelompok, ternyata kelompok pembimbing, rekan yang timekeeper yang melihat waktu sudah memberi tanda. Nah, hal ini kalau kita mengalami seperti itu, ini berarti kita makin hening, tapi saya tetap sadar. Karena nanti lain, waktu timer dibunyikan dan kita diam terus. Nah, itu ternyata begitu hening, tertidur. Nah, itu bukan tujuan kita. Maka waktu kita tetap mendengar, itu namanya saya sadar. Nah, itulah yang kita hayati waktu kita bermeditasi. Maka pelan-pelan usahakanlah, maka baik itu secara pribadi atau berkelompok, pengalaman ini akan makin kita alami. Dan bahkan beberapa teman merasa, loh sekarang meditasinya kok cenderung cepat. Padahal kalau kita cek waktu di jam kita, tetap menitannya. Oleh karena itu, tidak apa kalau Anda sudah merasa nyaman dan sungguh tenang damai, boleh waktunya Anda perpanjang. Oleh karena itu, Pater John May, Pater Lawrence, moderator kita, itu mengatakan, oke, meditasi antara 20 sampai 30 menit. Kalau Anda merasa biasa, tak terbebani, dan ada kerinduan, mau betul-betul hening, biarlah Anda naikkan 5 menit misalnya. Sehingga 25 menit. Dan karena biasa, 25 menit pun tidak lama. Oleh karena itu dalam kelompok, biarlah kalau kelompok sepakat dan pembimbing, koordinator tahu, oh ini baik disepakati. Lalu meditasinya 25 menit. Nah, lalu lebih lanjut lagi, itu nanti akhirnya begitu seterusnya sampai 30 menit. Dan di sini kita tahu mengucapkan mantra ini istilahnya menjadi inti jantung meditasi Kristiani. Tentu tidak lepas hubungan dengan Tuhan. Ya. Oleh karena itu kita hening dan biarlah kontak kita dengan Tuhan itu yang berjalan. Terungkap dalam kesetiaan, kesederhanaan. Dan di dalam pengarahan refleksi sebelumnya, kita ingat juga. Dan kita tetap tidak pikir-pikir. Tidak lekat, wah nanti masih ini mau itu, oh masih ada, teman itu datang. Tidak perlu
pikir. Di situ kita lihat kita makin tidak lekat. Kita makin terpusat hanya kepada Tuhan. Dan dengan demikian kita hening dan fokus kita, senter kita tetap pada Dia. Bahkan Dia yang tadi kita imani, Dia bertahta dalam lubuk hati kita. Roh kasih-Nya yang menjiwai mengarahkan kita. Tak perlu dipikir, itu yang terjadi. Misteri keheningan, kesatuan dengan Tuhan. Nah, dari sini saya rasa cukup jelas ya. Maka apa yang terjadi waktu kita meditasi dan berulang kali kita ulang lagi? Kita makin satu dengan Dia. Kita makin terikat pada Dia. Dan terikatnya bukan sesuatu lahiriah atau jasmani, ya. Tapi kita terikat pada Dia. Dan Dia pun yang setia mencintai kita, tetap mencurahkan kasih, tetap mendorong kita. Dan kita pun menanggapi, saya pun setia, terbuka, mempersilahkan Dia yang membimbing, mengarahkan kita. Maka biar pendek pun, kita tetap merasa Dia yang mengarahkan. Aku satu dengan Dia. Nah, dari situ lalu kita lihat apa yang terjadi. Kita makin hening dan hidup kita makin menyatu dengan Dia. Dengan kata lain, itu meditasi Kristiani akhirnya membantu kita seperti seorang rekan lain yang sudah disebut di kesempatan lain, yaitu dari abad ke-14, yang mengatakan waktu orang masuk keheningan, kita masuk misteri yang tak kita kenali. Aku tidak tahu, tapi aku tetap dekat satu dengan Dia. Nah, ini makin dialami waktu kita hening. Tidak ada ide, tidak ada penglihatan, tidak ada perwahyuan. Tapi saya percaya Tuhan mengarahkan kita, Tuhan bertahta dalam hati dan hidup kita. Nah, apa yang terjadi? Dengan demikian kita makin hening, makin menyatu dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi kemudian? Kita makin tenang. Kita makin tidak terharu biru. Bahkan mungkin waktu kita meditasi, ada maaf teman yang agak terlambat datang. Mungkin tetangga ada mobil lewat, atau ada tetangga yang berseru-seru, kita tak terharu biru. Karena kita betul-betul hening. Nah, itulah tanda dari kefokusan kita, keterpusatan kita pada Tuhan. Dan ini tanda bahwa kita makin satu dengan Dia. Nanti dari mengucapkan mantra ini, lalu kelihatan pelan-pelan, karena kita sadar kita tidak berbuat apa-apa. Maka kesederhanaan ini adalah anugerah Tuhan. Kita dituntun makin sederhana dan terus kita tetap mengucapkan mantra dengan hening, dengan tenang, dengan sederhana. Sekaligus kita mengucapkan mantra tidak amrih, tidak mencari pahala atau mengharapkan apa-apa. Lepas bebas, sederhana, Maranatha. Begitulah para meditator, para ibu, bapak, suster, bruder, rekan-rekan Romo, kita satu di dalam meditasi. Inilah jalan
yang diambil Romo John Main dari rekan-rekan pendahulu di padang gurun, yang antara lain dicatat oleh Yohanes Cassianus, diteruskan oleh beliau bagi kita. Dan kita masih ingat juga waktu Pater John Main awal sekali sebelum dia kenal MK, meditasi Kristiani, dia belajar dari seorang meditator, tapi bukan orang Kristiani, bahkan lintas kultural, yaitu seorang Hindu. Dan dia pun terbuka mengajarkan. Dan waktu Pater John Main 1,5 tahun masih kontak dengan beliau, lalu kesukaran yang muncul seperti kita alami, kok begini, kok begitu, pikiran kok gini. Nasihat beliau hanya satu, yaitu ucapkan mantra. Dan ucapkan dengan sederhana. Dan waktu itu karena beliau, Pater John Main dengan Bapak Satyananda itu bicara pakai bahasa Inggris, maka dia hanya mengatakan 3 words, 3 patah kata. Say your mantra. Maka Anda kalau ada apa-apa, tidak usah bingung. Say your mantra. Ucapkan Maranatha. Oleh karena itu, marilah kini kita memasuki meditasi kita. Biarlah yakin Tuhan menyertai kita juga malam ini, bahkan setiap kali kita bermeditasi. Maka marilah kita buka doa meditasi kita. Bapa Surgawi, bukalah hati kami kepada keheningan hadirat Roh Putramu. Bimbinglah kami kepada misteri keheningan ilahi, di mana rahmat kasih-Mu dicurahkan kepada setiap orang yang berseru, Maranatha. Datanglah Tuhan.
Kita doakan doa penutup meditasi kita. Semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual yang sejati bagi yang mencarinya. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka hati kami semua kepada citra Allah. Sehingga dengan demikian kami saling mengasihi, mengalami damai, berlaku adil, dan menjadi manusia yang bermartabat. Semoga keindahan kerahiman ilahi memenuhi hati setiap hati kami yang berdoa di sini dengan harapan dan kegembiraan. Semoga kami yang berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua yang datang dan menerima mereka sebagai Kristus sendiri. Doa yang sederhana ini kami ungkapkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dan sebelum kita menutup keseluruhan acara kita, maka kita memakai yaitu doa penutup. Tuhan Bapa yang baik, lebih dari kami mencari Engkau. Engkau lebih dahulu, bahkan dengan lebih kuat, mencari kami, menantikan kami, putri-putramu, untuk datang padamu. Karena Engkau hanya mempunyai satu rencana, yaitu mengasihi, membahagiakan kami. Maka setiap kali kami Kau undang dan kami Kau gugah kerinduan kami datang padamu. Oleh karena itu, kami pun menanggapi kasih-Mu, kami juga mau setia meluangkan waktu datang kepadamu. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami, rekan-rekan, teman-teman semua, bahkan semua yang mencari-Mu, biarlah Kau limpahi perlindungan, tuntunan, dan berkat-Mu. Kiranya Tuhan yang Maha Baik berkenan melimpahkan rahmat, berkat-Nya dan tuntunannya bagi kita semua, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.